Materi pertama untuk IPS yaitu perubahan sosial budaya. Sosial budaya artinya adalah segala hal yang diciptakan manusia dengan pikirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, perubahan sosial budaya ini akan membawa manusia dalam proses perubahan menuju ke hal yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek kehidupan. Nah, mengapa kok perubahan sosial budaya itu terjadi? Perubahan sosial dan budaya terjadi, salah satu penyebabnya adalah karena adanya berbagai penemuan baru yang telah membawa perubahan. Nah, penemuan ini membuat kehidupan manusia menjadi lebih modern. Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dalam mengerjakan pekerjaan atau kegiatannya sehari-hari. Nah, apa saja yang ditemukan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan bahas dulu berkaitan dengan perubahan apa saja yang terjadi. Yang pertama adalah perubahan sikap manusia, termasuk kita ya anak-anak. Yang kedua adalah perubahan perilaku, dan yang ketiga adalah perubahan cara kehidupan atau nilai dan tata kehidupan masyarakat. Itu tadi 3 hal yang berubah dalam kehidupan masyarakat. Penyebab perubahan ini sekali lagi Bu Novi sampaikan, salah satunya karena adanya berbagai penemuan baru. Nah, penemuan baru yang membuat kehidupan manusia berubah, salah satunya adalah penemuan berbagai peralatan atau teknologi yang saat ini sangat membantu manusia dalam menyelesaikan kehidupannya. Contoh yang pertama ini adalah listrik. Gambar ini hanya untuk mempermudah ya anak-anak. Salah satu kegunaan listrik adalah untuk menyalakan lampu. Sebelum adanya listrik, masyarakat mengalami berbagai kesulitan dalam beraktivitas, terutama pada saat malam hari. Tapi untuk saat ini, di mana kehidupan kita sekarang, itu sebagian besar sudah memiliki sambungan listrik di rumah masing-masing, maka berbagai kemudahan dapat kita rasakan. Saya yakin setiap hari kalian menggunakan listrik, apalagi sekarang kita dituntut untuk belajar dari rumah masing-masing. Kebutuhan akan listrik itu menjadi lebih besar daripada sebelum pandemi. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan penerangan. Yang dulu orang menggunakan penerangan obor, kemudian berubah jadi lampu minyak ya ini anak-anak. Mungkin kalian sekarang jarang melihat lampu seperti ini karena memang sudah tidak banyak masyarakat yang menggunakan. Sekarang beralih ke lampu yang sumber tenaganya atau sumber energinya adalah listrik seperti yang ada di rumah kita. Kemudian berikutnya adalah sebenarnya siapa sih penemu bola lampu pijar yang saat ini banyak dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia? Nah, Bu Novi tayangkan sosoknya. Nah, ada yang tahu ini siapa? Oke, ini namanya adalah Thomas Alva Edison, di mana beliau ini merupakan penemu bola lampu pijar. Nah, ini merupakan perubahan peralatan atau teknologi di bidang atau di aspek komunikasi. Yang dulunya pakai kentongan,
pakai surat. Saat ini sudah jarang ya anak-anak. Sekarang apa-apa menggunakan smartphone atau gadget. Nah, smartphone ini tersambung internet, itu sudah merupakan alat komunikasi paling canggih untuk saat ini. Berikutnya adalah berkaitan dengan bidang transportasi. Dulu orang bersepeda itu untuk kebutuhan, karena memang saat itu alat transportasi yang ada hanya sepeda. Kemudian ada becak, kemudian ada delman. Nah, ini alat transportasi tradisional yang kala itu ada. Karena memang kala itu tidak punya pilihan lain. Tetapi kalau sekarang kita bisa memilih. Ada yang naik kendaraan bermotor roda 2, roda 4, ketika bepergian jauh bisa naik kereta api, atau bahkan yang lebih cepat adalah pesawat terbang. Meskipun saat ini banyak juga orang yang naik sepeda, tetapi mereka punya pilihan yang lain untuk bepergian, terutama untuk bepergian yang jaraknya relatif jauh. Nah, itu tadi beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tadi Bu Novi menyampaikan bahwa salah satu penyebab perubahan adalah ditemukannya listrik dalam kehidupan manusia. Nah, kita akan melihat bersama apakah benar-benar listrik itu menjadi hal yang kita butuhkan dan membantu dalam kehidupan kita. Bu Novi nanti akan menyajikan beberapa contoh. Kalian coba lihat ke kehidupan kalian masing-masing, apakah yang Bu Novi sampaikan itu memang benar terjadi dalam kehidupan kalian atau sekitar kalian atau tidak. Nah, sebelum masuk ke sana, Bu Novi ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang mengenal sosok atau tokoh ini? Beliau bernama Michael Faraday, di mana Michael Faraday ini merupakan tokoh atau sosok penemu listrik yang saat ini dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, pengaruh listrik pada bidang ekonomi. Tentu, bidang ekonomi sangat terbantu dengan adanya listrik. Yang pertama, pengaruh listrik terhadap ekonomi adalah biaya hidup menjadi lebih hemat. Yang kedua, pekerjaan yang sulit dikerjakan atau diselesaikan menjadi lebih cepat diselesaikan. Kegiatan penjualan dan pembelian yang dulu dilakukan secara langsung atau tatap muka, saat ini bisa dilakukan secara online. Bahkan tanpa bertemu atau berkenalan sama sekali. Namun, listrik itu juga membuat biaya hidup menjadi semakin mahal. Mengapa? Karena kita sebagai pengguna listrik harus membayar agar kita dapat senantiasa menikmati listrik tersebut. Yang kedua, pekerjaan yang ada dalam kehidupan kita lebih mudah diselesaikan dengan cepat karena tidak hanya terbatas pada siang hari, tetapi juga bisa dikerjakan atau diselesaikan pada malam hari. Yang kedua, pengaruh listrik pada pendidikan. Kalau dulu pendataan administrasi, sebelum adanya listrik, pendataan administrasi itu dilakukan secara manual atau ditulis tangan. Buku tulis dan buku cetak berupa hard copy. Jadi banyak buku tulis, banyak buku cetak atau buku paket gitu. Tapi untuk saat ini, administrasi lebih banyak dikerjakan dengan teknologi.
seperti laptop atau notebook yang digunakan sebagai pengganti buku tulis. Kemudian buku digantikan dengan e-book seperti yang saat ini kalian manfaatkan. Dulu anak-anak belajar itu menggunakan lampu minyak seperti ini. Jadi tingkat kejelasannya itu kurang atau masih bisa dikatakan dengan redup. Saat ini anak belajar itu tidak tergantung pada jam. Jadi kalau yang dulu sebelum adanya listrik, anak belajar dan mengerjakan tugas itu banyak dilakukan di siang hari. Kemudian kalaupun terpaksa harus dilakukan di malam hari, itu masih dalam suasana yang redup seperti pada gambar. Kalau saat ini, anak dapat belajar kapan saja termasuk kalian. Jadi kalian mau mengerjakan tugas daring ini, mau pagi, siang, sore, malam, itu tetap bisa. Anak juga akan lebih mudah mengerjakan tugas belajar. Karena apa? Sumber belajarnya tidak hanya mutlak dari guru, tapi juga bisa kalian pelajari dari sumber yang lain, contohnya dari internet. Yang ketiga, pengaruh pada kehidupan sosial. Dulu sebelum adanya listrik, orang berkomunikasi dengan orang lain, berelasi, menjalin komunikasi dengan orang lain, itu dengan bertemu langsung, bertatap muka. Mereka terbatas berkomunikasi hanya dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Jika memang membutuhkan komunikasi yang jaraknya cukup jauh, banyak yang menggunakan surat. Namun saat ini, mau dimanapun posisi, orang yang ingin kalian hubungi dapat terhubung dalam hitungan detik dengan adanya gawai. Ini dengan sekarang berbagai aplikasi, kalian bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun dalam waktu yang relatif singkat. Pengaruh pada budaya. Perkembangan kebudayaan dulu sebelum adanya listrik cukup lambat karena keterbatasan fasilitas untuk berkreasi. Sedangkan sekarang kebudayaan semakin berkembang dan lebih menarik karena kreativitas yang dimiliki oleh manusia didukung dengan kemampuan teknologi. Selain itu, dulu suasana masih redup karena penerangan belum ada listrik. Hanya menggunakan lilin, lampu minyak, sehingga aktivitas di malam hari menjadi lebih lambat dan lebih sulit. Tetapi untuk sekarang, setelah adanya listrik, orang menjadi lebih mudah dalam beraktivitas di malam hari. Yang berikutnya adalah pengaruh listrik pada hiburan. Sebelum adanya listrik, anak-anak itu bermain bersama dengan teman-temannya di lingkungan sekitar rumahnya. Misalnya di sini kalau menurut gambar ini adalah bermain tali. Jadi berkumpul di suatu tempat, kemudian bermain bersama di tempat itu. Ini juga permainan yang dulu sering dilakukan oleh anak-anak. Namun sekarang, hiburan seorang anak itu tidak harus keluar dari rumahnya. Sama seperti yang saat ini kalian lakukan, karena memang ada larangan tidak boleh bepergian, maka hiburan yang dimiliki ada yang bermain game, ada yang melihat atau bermain smartphone, ada juga yang bermain laptop atau hiburannya laptop. Nah, itu tadi beberapa pengaruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sekarang kita akan coba melihat beberapa contoh perbedaan sebelum dan setelah adanya listrik. Yang pertama ini Bu Novi tayangkan adalah alat untuk menyetrika baju. Kalau dulu alat setrika itu seperti ini, jadi ini bisa dibuka bagian atasnya, kemudian di dalamnya diisi dengan arang.
arang yang ada baranya. Nah, nanti setelah setrikanya panas baru bisa digunakan untuk menyetrika. Saat ini menjadi lebih praktis dengan adanya listrik, yaitu dengan menggunakan setrika listrik. Tinggal colok ke stop kontak, kemudian atur tingkat kepanasan, tunggu beberapa saat kita sudah bisa menggunakan alat tersebut. Contoh yang berikutnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Dulu bentuk komunikasi manusia itu masih terbatas di area tempat tinggalnya saja. Dengan bertatap muka, dengan bertemu langsung, bercakap-cakap berhadapan. Tapi saat ini, seperti tadi yang sudah Bu Novi sampaikan, orang mau berkomunikasi dengan orang lain dimanapun, kapanpun, dan bisa dilakukan pada waktu atau pada siang ataupun malam hari dengan waktu yang relatif singkat. Misalnya kalian sekarang di Yogyakarta memiliki saudara di Sumatera misalnya. Kalian tidak perlu harus datang ke sana, tapi kalian bisa berkomunikasi melalui fasilitas yang ada. Tentu fasilitas yang ada sekarang itu membutuhkan sumber energi listrik. Contoh yang ketiga adalah ketika kalian belajar membaca. Kalau dulu belajar seperti tadi yang sudah Bu Novi sampaikan, itu banyak dilakukan di siang hari. Jika terpaksanya dilakukan di malam hari, maka penerangannya masih kurang atau masih redup, karena memang belum ada listrik. Berbeda dengan sekarang yang bisa dilakukan kapanpun. Nah, sebenarnya apa saja manfaat lampu bagi kehidupan manusia? Apakah fungsinya hanya menyalakan hanya untuk menerangi apa yang ada di dalam kehidupan kita? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sebagai penerang berbagai aktivitas di dalam ruangan. Khususnya ini ketika berada pada malam hari. Kalau siang hari mungkin masih banyak yang tidak menggunakan. Kemudian yang kedua adalah penerangan pada malam hari. Yang ketiga, penerangan pada kendaraan bermotor. Kita tahu bahwa semua kendaraan bermotor sekarang ada lampunya. Itu akan banyak dimanfaatkan terutama ketika malam hari. Meskipun demikian, untuk saat ini, kendaraan roda 2 itu mau siang, malam, pagi, sore, wajib menyalakan lampu. Yang keempat adalah pemanas kandang ayam. Maaf, itu Bu Novi salah ketik. Atau untuk membantu proses penetasan ayam. Ini untuk orang-orang yang memang berkecimpung dalam bidang proses penetasan ayam. Nah, itu beberapa contoh manfaat lampu bagi kehidupan manusia. Jadi tidak hanya sekedar penerang ya anak-anak, tetapi ada juga untuk pemanas. Berikutnya adalah kita akan melihat pengaruh teknologi atau beberapa peralatan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia saat ini. Nah, peralatan apa saja itu? Tentu tidak semua peralatan Bu Novi bahas, karena itu akan memakan waktu yang lama. Nanti yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri dengan cara menganalisis dari masing-masing peralatan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Nah, peralatan apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, Bu Novi yakin kalian sudah mengenal semua peralatan ini. Ini adalah televisi, dan Bu Novi yakin juga sebagian besar dari kalian memiliki benda ini di rumah. Yang kedua adalah ini. Namanya adalah komputer. Meskipun tidak semua dari kalian memiliki ini peralatan atau benda ini di rumah, tapi Bu Novi yakin kalian pernah melihat benda seperti ini. Minimal ketika dulu kalian tatap muka di sekolah. Yang ketiga adalah ini, smartphone. Nah, atau handphone. Bu Novi juga yakin bahwa kalian pernah melihat, memegang, menggunakan
benda seperti ini, terutama saat ini karena kalian harus belajar dari rumah. Nah, kita akan membahas pengaruh televisi, komputer, dan handphone, baik itu pengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah pengaruh positif televisi. Jelas yang pertama, televisi itu sebagai media penghibur. Yang kedua, sebagai media penyalur informasi, pengetahuan, dan pendidikan. Yang ketiga, media pemasaran produk, karena seperti yang kita tahu, di televisi sering ditayangkan iklan. Nah, apa pengaruh negatif dari televisi? Yang pertama adalah merusak moral dan budaya. Mengapa? Karena televisi saat ini itu banyak tayangan-tayangan yang seharusnya tidak dilihat, tidak dikonsumsi oleh anak-anak, tapi dilihat oleh anak-anak. Atau seharusnya disaksikan oleh orang berusia 17 tahun ke atas, tapi disaksikan oleh anak belum genap 17 tahun. Pengaruh negatif yang kedua adalah menyita banyak waktu, karena televisi itu menghibur, banyak acara yang menarik, bahkan channelnya itu banyak pilihan, maka menjadikan diri kita itu sering kali menjadi lupa waktu, sehingga waktu kita banyak tersita untuk menyaksikan televisi. Dan yang terakhir, merusak perkembangan otak manusia. Karena tadi moralnya sudah rusak, kemudian apalagi jika kalian dari kecil itu sudah ketergantungan dengan televisi, maka otak kalian itu menjadi terpatri dengan apa yang ada di televisi. Padahal seperti kita tahu bahwa apa yang ditayangkan di televisi itu belum tentu benar. Karena sekali lagi televisi itu adalah media penghibur. Meskipun bisa jadi televisi itu juga sebagai media penyalur informasi, tapi tidak semua informasi yang disalurkan itu 100% benar. Berikutnya adalah pengaruh positif komputer. Yang pertama, media informasi sama seperti televisi, terutama jika komputer itu sudah tersambung internet. Yang kedua, mempermudah pekerjaan manusia. Tentu dengan adanya komputer, misalnya pekerjaan Bu Novi. Jika tidak ada komputer, tidak ada laptop, harus menulis tangan, demikian banyaknya. Tapi dengan adanya komputer, Bu Novi bisa mempersiapkan ringkasan materi seperti yang saat ini kalian saksikan. Yang ketiga adalah media komunikasi. Sekali lagi, jika komputer itu tersambung internet, maka kalian bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun dia berada. Namun, komputer itu juga membawa dampak negatif. Dampak negatifnya apa saja? Yang pertama adalah akses negatif internet. Seperti kita tahu bahwa internet itu mempunyai jangkauan yang tidak terbatas. Jadi seandainya kita tidak bijak menggunakan internet, kita akan mudah untuk mengakses konten-konten atau hal-hal atau berita-berita yang tidak sepantasnya kita konsumsi. Contoh, berita palsu. Yang kedua, kebiasaan melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga, bahkan yang berkaitan dengan orang dewasa yang seharusnya untuk usia kalian itu belum diizinkan. Yang kedua, kecanduan bermain komputer. Sebenarnya ini bukan komputer yang membuat kecanduan, tetapi mungkin lebih ke bermain game ya. Bu Novi tidak melarang kalian untuk bermain game. Hanya jika kalian itu tidak bisa mengatur waktu kalian, mengatur diri kalian, mengendalikan diri kalian dalam bermain game, maka game itu akan membuat candu dalam diri kalian. Tidak menutup kemungkinan nanti kalian akan menjadi orang yang penuh dengan halusinasi. Bahkan Bu Novi beberapa waktu yang lalu pernah melihat berita di televisi yang mengatakan bahwa anak usia 14 tahun itu harus masuk ke rumah sakit jiwa karena kecanduan game tersebut. Bu Novi yakin kalian anak-anak yang hebat, jadi bisa mengendalikan diri.
Harapan Bu Novi, pakai game tersebut untuk menghibur diri, bukan untuk menghabiskan seluruh waktu kalian. Yang ketiga adalah penyalahgunaan pengetahuan. Mohon maaf, ini Bu Novi kurang A. Penyalahgunaan pengetahuan itu misalnya kalian kelak ketika dewasa itu pandai dalam hal merakit atau membuat yang ada kaitannya dengan komputer. Nah, kemudian pengetahuan kalian itu kalian gunakan untuk membobol. Membobol itu membuka jaringan atau kerahasiaan lembaga tertentu, misalnya bank. Jadi kalian mengambil uang di bank tanpa sepengetahuan bank, hanya menggunakan teknologi saja, komputer yang terhubung internet. Nah, ini salah satu bentuk penyalahgunaan pengetahuan. Penyalahgunaan pengetahuan yang lain misalnya untuk belajar merakit bom, kemudian membuat bom, bomnya digunakan untuk mengebom tempat-tempat umum misalnya. Itu salah satu juga dampak atau pengaruh negatif dari adanya komputer. Kemudian yang ketiga adalah handphone. Kita mulai dari pengaruh positifnya dulu. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Ini tidak perlu Bu Novi jelaskan, kalian juga pasti paham. Yang kedua, media informasi dan pengetahuan. Ini terlebih jika ada kuota untuk mengakses internet. Yang ketiga adalah media hiburan. Karena di handphone itu ada game, ada macam-macam aplikasi yang bisa membuat kalian terhibur. Yang keempat adalah media pemasaran, karena handphone bisa digunakan untuk iklan atau memasarkan atau mengumumkan ke orang-orang tentang produk atau jasa yang dimiliki. Namun di balik itu ada juga pengaruh negatif handphone. Yang pertama adalah kita jadi lupa waktu, sama seperti komputer dan televisi. Yang kedua adalah memicu stres, terutama ketika handphone itu membuat kita tidak bisa lepas dari dia. Seperti tadi yang Bu Novi sampaikan, misalnya gamenya sudah membuat candu, itu justru membuat stres, bukan menghibur. Yang ketiga, karena lupa waktu jadi kurang waktu istirahat. Yang keempat, karena sudah terbiasa menggunakan handphone menjadi ketergantungan atau menjadi candu. Yang kelima, karena stres jadi mudah khawatir, terutama jika kita berada jauh dari handphone. Yang keenam, itu menjadi konsumtif karena kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli kuota, terutama jika kuota itu dipakai untuk hal-hal yang hanya menghabiskan waktu saja. Dan juga bullying. Seperti kita tahu bahwa saat ini itu perkembangan handphone itu sungguh sangat pesat dengan berbagai fitur yang semakin hari semakin canggih. Ini bisa juga menjadikan bullying. Bullying itu bisa dimulai contohnya dengan mengejek. Misalnya mengejek karena merasa handphonemu lebih canggih daripada milik orang lain. Atau bullying yang kalian lakukan di media-media sosial. Nah, berikutnya Bu Novi akan sampaikan beberapa tokoh-tokoh penemu yang berperan dalam kehidupan kita atau hasil temuannya itu masih kita manfaatkan sampai sekarang. Yang pertama, tokoh seperti ini, namanya adalah Nikola Tesla. Beliau adalah penemu PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Seperti yang kita tahu, listrik yang kita manfaatkan itu masih banyak yang berasal dari PLTA. Penemu yang kedua yaitu tokoh yang seperti ini. Namanya adalah Goodyear. Goodyear itu adalah penemu roda yang terbuat dari karet. Apakah ada roda dari bahan lainnya? Ada, sebelum Goodyear. Kemudian yang ketiga adalah seperti ini. Namanya adalah Dunlop. Dunlop itu adalah penemu ban berisi udara. Kemudian yang keempat adalah seperti ini. Namanya adalah Charles Babbage. Kemudian dia itu adalah penemu mesin penghitung
yang saat ini sering kita sebut dengan kalkulator. Tapi itu hasil pengembangannya ya. Yang berikutnya adalah Alessandro Volta, penemu baterai. Nah, sosoknya seperti ini. Ini juga saat ini banyak kita manfaatkan. Nah, itu tadi penjelasan dan materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak. Ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan hari ini berkaitan dengan materi IPS kita hari ini. Yang pertama, dari e-book tematika halaman 37 sampai 38. Yang kedua, halaman 81 sampai 82. Nah, masing-masing itu terdiri dari 5 nomor sehingga jumlahnya adalah 10 nomor. Soal tidak perlu kalian tulis karena toh e-book itu kalian miliki masing-masing. Jadi kalian cukup menuliskan jawabannya saja di buku tulis kalian. Nanti kalau sudah selesai, kalian foto dan kalian kirimkan kepada penerbit. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi IPS anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan bepergian jika memang tidak penting. Sampai jumpa dan terima kasih.